Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Jadi Bang Anas nih di antara 3 partai yang kami hadirkan saat ini paling tepat buat secara hitung-hitungan politik. Nih kalau kita berandai-andai, Mas Kaisang memilih salah satu dari 3 partai ini yang paling besar potensinya atau paling menguntungkan lah dalam tanda petik, itu apa? Memang PDIP atau partai lain justru? Ya, pertama kalau PDIP ini kan memang sudah diasosiasikan sebagai keluarga dari Pak Jokowi. Ya Mas Gibran, kalaupun Mas Kaisang ini mau terjun di dunia politik, persepsi publik pasti mengarahnya pasti masuk PDIP ini. Tapi tentu di Gerindra, di PKB juga saya pikir 2 partai yang lain ini adalah partai besar juga di Indonesia ya, selalu lolos parlemen ya, sehingga mungkin partai ini juga cocok juga. Cuman kita sangat hormat sikap-sikap dari teman-teman Gerindra, PKB, sangat menghargai kultur politik Pak Jokowi, bahwa hari ini Pak Jokowi dipersepsikan sebagai keluarga PDIP. Jadi mereka ini tetap membuka pintu tapi tidak malu-malu untuk meminang. Malu-malunya bukan malu-malu ke Pak Jokowi, bukan malu ke Kaisang, tapi malu-malu ke PDI Perjuangan. Karena ya karena itu tadi, bahwa Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai keluarga besar PDI Perjuangan. Tapi sebenarnya sangat menarik dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa saya tidak ikut-ikutan, saya tidak mau ikut campur, saya beri kebebasan. Nah ini kan nanti kita melihat aja ini momentumnya. Nah yang mau kita tunggu-tunggu ini adalah bicara momentum. Kapan keputusan Mas Kaisang menyatakan bergabung dengan partai politik tertentu? Nah ini yang sangat menarik nanti. Kenapa itu? Apa hubungannya? Apa yang saya mau sampaikan di obrolan malam ini, bahwa ketika pada nanti Kaisang memutuskan bergabung dengan salah satu partai politik, itu dilakukan setelah PDI Perjuangan, dalam hal ini Bu Megawati, mengumumkan usungan pasangan capres-cawapresnya, kemudian Mas Gibran tidak berlabuh di PDI Perjuangan, Mas Kaisang tidak berlabuh di PDI Perjuangan, boleh jadi itu tanda bahwa berlabuhnya Mas Kaisang di bukan PDI Perjuangan, boleh jadi Pak Jokowi beda hati, beda pilihan dengan pilihan Bu Mega. Makanya mau dilihat nanti nih. Jangan-jangan ini ancang-ancang juga ya, ancang-ancang ketika Bu Mega mengumumkan calon presiden wakil presiden nanti ya. Kalau nanti Mas Kaisang pilih partai selain PDIP, pasti publik akan mempersepsikan jangan-jangan Mas Kaisang ini disuruh pilih partai selain PDIP karena mungkin Pak Jokowi tidak. Saya memberikan kebebasan. Ya, walaupun kebebasan. Silakan milih. Ya, ini kan bahasa politik ya, biasalah, bebas lah. Kira-kira gitu kemungkinan ini bisa aja terjadi. Ya, memang tugasnya Mas Anas ini menganalisa kan begitu. Menurut saya ya sah-sah aja analisa dari Mas Anas. Kalau kami tentunya melihat dari sudut hal yang positif saja ya, bahwa ini hal yang berbeda, bahwa Mas Kaisang mau memutuskan jalan hidupnya. Ini kan sebenarnya jalan hidup. Apakah mau menjadi seorang pengusaha, apakah mau menjadi seorang profesional, katakan di swasta seperti begitu, ataukah menjadi seorang yang bergerak di bidang politik, politisi, yang nanti punya kesempatan yang sangat luas. Nah ini kan tentunya sesuatu hal yang memang keputusan yang tidak mudah. Saya setuju bahwa pasti ada juga pembicaraan dengan orang tua. Tetapi saya juga mau mengingatkan di sini kepada kita semua, generasi muda itu punya keputusan sendiri. Generasi Y dan Z, saya melihat sendiri dari nggak usah jauh-jauh. Saya ngasih contoh anak saya sendiri saja. Oh, karakter khusus mereka ya? Saya Mas Anas kepingin mereka juga di dunia politik. Kan tadi itu yang disebut privilege itu, kesempatannya kan tentu lebih luas, harus jujur kita menyampaikan. Ada koneksi langsung. Tapi saya tidak sependapat bahwa dikatakan privilege itu segala-galanya. Saya bukan dari kalangan yang secara khusus, tapi saya bisa sampai juga diberikan sekarang kesempatan jadi ketua oleh Ibu Ketua Umum kan begitu. Jadi kembali menurut saya Mas Anas, kita boleh berbeda dalam hal ini. Seorang generasi muda, generasi Y dan Z tidak bisa dipaksakan. Saya yakin hal itu. Itu bukan menduga-duga lagi. Nanti bisa ditanyakan dengan Mas Kaisang langsung. Saya punya satu keyakinan, generasi muda itu, generasi Y dan Z itu kelebihannya. Dia boleh diberikan katakan nasihat, diberikan juga pendapat, tapi mereka mempunyai satu kemandirian, karakter khusus yang tentu hal ini juga bagi kami di
PDI Perjuangan sangat bermanfaat. Begini, contohnya Mbak Fristian, Mas Kaisang ini kan pengalaman dalam usaha. Ya kami bisa saja nanti kami bersama-sama kita akan melibatkan dalam bagaimana memperkuat UMKM. Sudah ada dalam nih proses ancang-ancang ya digitalisasi. ke sana ya. Harus begitu. Tadi saya sampaikan yang kedua itu visi misinya. Nah, saya yakin Mas Kaisang juga berpikir begitu. Kalau Mas Kaisang masuk di dunia politik kurang lebih sama-sama saja dengan cara berpolitik, katakan generasi saya dengan Mas Saiful Huda dengan Bung Habibur Rahman, nah itu bukan generasi, apa bedanya ya? bukan generasi milenial, bukan generasi Y dan Z. Mereka harus punya karakteristik sendiri yang membuat harapan bagi banyak orang. Termasuk kalau nanti misalnya katakan ke depan inginnya di Solo, ya Solo nanti jadi seperti apa? Berbeda dong dengan kakaknya Harus sekarang berbeda. ya, Mas Gibran. Kan begitu kan? Baik, Seperti itu. Bang Habib, apa jawaban Bang Habib ketika ditanya misalnya, oh ini Partai Gerindra terbuka, memang tadi dikatakan memang tidak mau ngambil jadi tidak mau secara terbuka mau ngambil jadi kader, tapi kalau Mas Kaisang mau maju ya bersiap untuk mendukung atau mengusung. Jangan-jangan Gerindra mau main gampang nih karena anak presiden terkenal populer sekali di media sosial, jadi gampang lah kalau hanya untuk memenangkan atau menang Mas Kaisangnya kalau di Solo. Atau ada perspektif lain, kenapa Mas Kaisang diberi lampu hijau oleh Gerindra kalau mau maju? Ya, saya pikir kita ya secara kultural Indonesia juga memiliki scoring system yang terbukti cukup baik. Misalnya soal bibit, bebet, bobot. Itu orang kalau mau mencari pemimpin ya atau orang tua mencari mantu untuk anaknya yang bisa memimpin anaknya, bibit, bebet, bobot. Ya, bibitnya beliau jelas sudah unggul. Ya. Karena memang kita tahu kualitasnya ayahandanya sebagai politisi, jadi presiden, kemudian prestasinya kepala daerah dan lain sebagainya. Tentu dia banyak sekali belajar dari kepemimpinan ayahandanya sejak wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode. Kemudian bebet, ya kan, bebet itu kan soal kemapanannya, ekonominya seperti apa. Karena untuk jadi pemimpin kan dibutuhkan pengorbanan secara ekonomi juga, ya. Mampu nggak dia, mapan nggak dia. Gitu. Lalu soal bobot ini kan kualitas pendidikannya, kapasitas intelektualnya. Ya. Kalau kita melihat, ya kita mengikuti komunikasi Mas Kaisang di media sosial, di media massa, itu kan cukup berkualitas. Saya ingat ya, waktu almarhumah Ibu Ani meninggal dunia di Singapura. Ya. Waktu beliau sakit, kalau nggak salah, Mas Kaisang nggak pakai atribut protokol dan lain sebagainya, padahal anak presiden mengantri untuk membesuk kalau nggak salah. Nah, ini kan salah satu nilai plus yang dinilai publik, termasuk kami partai politik. Kita ini kan partai politik bukan sekedar pasar bebas, tapi kita juga melakukan yang namanya talent scouting. Ya. Kita talent scouting, mana bibit-bibit terbaik, bakat-bakat terbaik, ya, pemimpin negeri ini kami endorse, ya, kami dorong supaya maju, kami berikan kesempatan. Jadi ini bukan persoalan privilege dan konteks yang negatif, tapi ini model scoring system yang menjadikan kearifan kita bersama, kita praktekkan ini mungkin sejak dahulu kala. Kalau bagi PKB seperti apa Bang Saiful Huda? Kalau ada yang kemudian secara sumir bilang gini, wah ini PKB hanya mau main gampang nih karena anak presiden populer, gampang lah jualan dalam tanda petik ketimbang dengan kader-kader lain atau tokoh-tokoh lain gitu ya. Jadi ya pantas saja mau dukung Mas Kaisang. Jawaban PKB apa? Akan kita perlakukan yang sama. Siapapun anak muda yang mau concern di politik, kita akan melakukan sama sebagaimana kita merespon apa yang sekarang jadi pilihannya Mas Kaisang. Kita tidak akan membeda-bedakan, karena sekali lagi poinnya adalah kita merasakan anak-anak muda Indonesia ketika sejak dari awal pengen menjadi bagian dari mengambil pilihan
untuk mengambil pilihan politik, kita akan support sepenuhnya. Nah, setelah itu tahapannya kita berikan sepenuhnya pada publik, kepada masyarakat. Apakah yang bersangkutan kompeten, apakah yang bersangkutan bisa mengambil simpati publik, atau tidak. Itu fase berikutnya. Nah, hal yang sama juga bisa terkait dengan Mas Kaisang. Apakah Mas Kaisang sudah layak atau belum? Publik yang nanti akan menilai. Menurut PKB sendiri bagaimana? Dalam pilkada, ya nanti publik yang akan menilai. Ketika Mas Kaisang misalnya sudah maju, dimajukan oleh beberapa partai, masuk dalam pilkada misalnya, kalau itu jadi opsi, tapi yang berkembangan kelihatannya pengen maju dalam pilkada, ya kita serahkan kepada publik masyarakat di daerah mana misalnya yang ketika Mas Kaisang maju, ketika dia terpilih, artinya akuntabilitas dia, kapasitas dia, kompetensi dia diakui oleh publik. Ketika tidak terpilih, artinya berarti harus masih belajar. Gitu. Baik. Dan itu juga berlaku bagi semua sosok anak muda Indonesia yang lain. Baik. Jika kalau tadi narasi Bang Syaiful Huda adalah itu tetap diserahkan kepada pemegang hak pilih, yaitu para masyarakat yang punya hak pilih di daerah tertentu, tempat nanti kalau Mas Kaisang jadi maju di jalur eksekutif. Tapi usai jeda saya mau tanya ini kepada semua narasumber, karena ini yang selalu diserang selain tadi narasi privilege adalah soal dinasti politik. Kita perlu menjawab ini. Kenapa orang yang menjadi anak, keturunan, keluarga dari sosok yang pernah atau tengah berkuasa, entah itu menjadi presiden, gubernur, atau apa jabatan-jabatan publik lain, seolah tidak boleh lagi maju ke dunia politik. Kalau mau maju pasti diserahnya jadi dinasti politik. Kira-kira ada jawaban nggak dari sejumlah politisi yang hadir malam ini? Usai jeda di obrolan malam.